Republik Tiongkok atau Taiwan adalah sebuah negara di Asia Timur yang saat ini wilayahnya mencakup daerah Pulau Formosa, Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kepulauan Lienchiang, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nama resmi negara ini adalah Republik Tiongkok. Kata Taiwan biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik Tiongkok secara keseluruhan, sementara istilah Tiongkok lebih merujuk kepada Republik Rakyat Tiongkok yang menguasai wilayah daratan Tiongkok. Ibu kota negaranya adalah Taipei, bahasa nasionalnya adalah bahasa Tionghoa baku. Mata uang yang digunakan di negara ini adalah dolar baru Taiwan. Kelompok etnis di Taiwan terdiri dari 95-97% orang Han Republik Tiongkok. 2,3% penduduk asli Taiwan. 0,7-2,7% etnis lain. Sedangkan untuk agama, 35,1% masyarakat Taiwan menganut agama Buddha, 33,0% Taoisme, 26,7% tidak terafiliasi, 3,9% kekristenan, dan 1,3% memeluk agama lain-lain. Sejarah negara Taiwan diyakini telah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu, berdasarkan bukti terawal yang dikenal mengenai keberadaan pemukiman manusia di sana, kemunculan sebuah kebudayaan agraris sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, dipercaya sebagai awal kedatangan dari leluhur aborigin Taiwan ini. Pulau Taiwan dikolonisasi oleh Belanda pada abad ke-17, diikuti dengan gelombang masuk suku Han, termasuk imigran orang Hakka dari wilayah Fujian, dan Guangdong dari Tiongkok Daratan, menyeberangi Selat Taiwan. Spanyol juga pernah membangun sebuah pemukiman di utara untuk periode singkat, namun diusir oleh Belanda pada tahun 1642. Pada tahun 1662, Kok Singa, seorang loyalis dari dinasti Ming, yang telah kehilangan kekuasaan di Tiongkok Daratan pada tahun 1644, berhasil mengalahkan Belanda dan mendirikan basis operasi di pulau tersebut. Pasukannya dikalahkan oleh dinasti Qing pada tahun 1683, dan sebagian Taiwan menjadi semakin terintegrasi dalam Kekaisaran Qing. Setelah Perang Tiongkok-Jepang pertama tahun 1895, Qing menyerahkan Pulau Taiwan berikut Penghu kepada Kekaisaran Jepang. Taiwan menghasilkan beras dan gula untuk diekspor ke Kekaisaran Jepang, dan juga berperan sebagai basis untuk ekspansi kolonial Jepang ke Asia Tenggara dan Pasifik. Selama Perang Dunia II, pendidikan Kekaisaran Jepang mulai diterapkan di Taiwan, dan banyak juga orang Taiwan yang bertempur untuk Jepang selama perang tersebut. Pada tahun 1945, setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Kuomintang KMT mengambil alih Taiwan. Kemudian, di tahun 1949, terjadi perebutan kekuasaan antara KMT yang merupakan Partai Nasionalis Tiongkok, melawan Partai Komunis Tiongkok PKT, yang dipimpin Mao Zedong, hingga terjadilah Perang Saudara di Tiongkok Daratan. KMT kalah dalam perang tersebut, sehingga kepemimpinan atas RRT beralih pada Partai Komunis Tiongkok. Setelah kehilangan kekuasaan atas Tiongkok Daratan akibat kalah dalam Perang Saudara Tiongkok, pemerintah Republik Tiongkok di bawah KMT mundur ke Pulau Taiwan, dan Chiang Kai-shek mendeklarasikan keadaan darurat militer. Mulai saat itulah KMT memerintah Taiwan, yang wilayahnya mencakup Kinmen, Wuchiu, dan Kepulauan Matsu di seberang Selat Taiwan sebagai negara satu partai. Perpecahan yang terjadi antara Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok sejak Perang Saudara di tahun 1949 tersebut, menyebabkan status kedaulatan negara Taiwan menjadi tidak dapat diakui oleh dunia. Hingga kini, Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari negara RRT, dan mengancam akan memutus hubungan kerjasama dengan negara manapun yang mendukung pernyataan kemerdekaan Taiwan. Bahkan di PBB, nama negara Taiwan sampai saat ini masih belum diakui sebagai salah satu anggota. Status keanggotaan Taiwan telah dicopot sejak tahun 1971 setelah dilakukan pemungutan suara di tubuh PBB, di mana saat itu dimenangkan oleh pihak RRT sehingga pihak delegasi Taiwan harus mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Akibat tidak ada nama Taiwan di PBB maka negara-negara di dunia pun tidak dapat mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat atau merdeka. Fakta ekonomi Taiwan.
Berbeda dengan negara tetangganya Republik Rakyat Tiongkok yang menganut sistem ekonomi sosialis, Republik Tiongkok atau Taiwan memiliki sistem ekonomi kapitalis, dan kini berhasil menjadi salah satu dari 5 negara macan Asia bersama Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Hong Kong. Industri utama negara ini antara lain berupa produk telekomunikasi dan teknologi informasi, penggilingan minyak, industri senjata, kimia, tekstil, besi dan baja, industri mesin, semen, pemrosesan makanan, kendaraan, produk konsumsi, dan farmasi. Sementara dari sektor pertanian, Taiwan dikenal sebagai negara penghasil beras, jagung, sayuran, buah, dan daging babi, dan dari sektor peternakan, Taiwan banyak menghasilkan sapi, susu, dan ikan dengan kualitas yang sangat baik. Sedangkan dari sektor sumber daya alamnya, Taiwan memiliki batu bara, gas alam, batu kapur, marmer, dan asbestos. Untuk tahu lebih banyak tentang negara Taiwan, berikut kami punya 10 fakta unik negara Taiwan yang telah kami himpun dari berbagai sumber. 10 fakta unik negara Taiwan. 1. Nenek moyang bangsa Indonesia, ternyata juga berasal dari sini. Terdapat 5 teori yang menjelaskan asal-usul bangsa Indonesia yakni teori Yunan, teori Nusantara, teori Afrika, teori Taiwan, dan teori menurut para ahli. Menurut teori of Taiwan, nenek moyang bangsa Indonesia kemungkinan berasal dari bangsa Taiwan, mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Lalu mereka melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Adanya kesamaan dialek juga mencerminkan adanya kemiripan bahasa antara rumpun bahasa Indonesia kuno dengan bahasa Taiwan, yaitu rumpun bahasa Austronesia. Selain itu, dari berbagai hasil riset genetik, ditemukan adanya kesamaan pola genetika antara orang Indonesia dengan orang Austronesia, yang merupakan rumpun asal bangsa Taiwan. Ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia juga ada yang berasal dari bangsa Taiwan. 2. Terdapat juga suku aborigin. Mungkin belum banyak dari kita yang mengetahui bahwa Taiwan juga merupakan tempat bermukimnya suku aborigin. Bahkan aborigin merupakan salah satu dari 14 suku asli Taiwan. Terdapat sekitar 1,8% suku aborigin dari total populasi penduduk Taiwan. Diperkirakan suku aborigin tersebut telah hidup di daerah tersebut sejak 8.000 tahun lalu, sebelum imigrasi oleh etnis Han China, yaitu sekitar abad ke-17. Beberapa di antaranya adalah suku Amis, suku Kafalan, suku Bunun, dan suku Tao. 3. Taipei 101 menara tertinggi kedua di dunia. Taipei 101 adalah pencakar langit setinggi 101 tingkat di distrik Xinyi, Taipei, Republik Tiongkok. Nama resminya adalah Gedung Finansial Internasional Taipei. Menara ini menjadi gedung tertinggi kedua di dunia, yang pertama adalah Burj Khalifa, di Dubai, Uni Emirat Arab. 4. Sistem pendidikan tinggi paling diutamakan pemerintah Taiwan. Taiwan merupakan negara modern dan kompetitif dengan institusi pendidikan tinggi yang mencakup junior colleges 2 tahun, junior colleges 5 tahun, kemudian dilanjutkan dengan tingkat universitas. Jangka waktu studi di Taiwan adalah 4 tahun untuk sarjana S1, dan maksimal 4 tahun untuk gelar master S2, serta 2-7 tahun untuk gelar doktoral S3. Sistem pendidikan tinggi di Taiwan pun telah diakui secara global, lulusan dari negara ini sangat berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Namun uniknya, pendidikan negara ini cukup terjangkau. Dengan biaya kuliah berkisar $58.110.000 baru Taiwan per tahun akademik. Atau $49.099.000 baru Taiwan per tahun, di Universitas Teknik. Biaya perguruan tinggi di Taiwan hanya menghabiskan 10-20% dari PDB per kapita nasional, ini berarti lebih rendah dari negara lain yang bahkan mencapai lebih dari 30%. 5. Lingkungan yang ramah dan aman. Indeks Perdamaian Global mengungkapkan, Taiwan konsisten menjadi negara dengan standar hidup berkualitas dan salah satu negara dengan skor paling tinggi untuk kategori keramahan. Apabila berkuliah di Taiwan, kita tidak perlu khawatir akan keamanan di negara ini, karena Taiwan berhasil membuktikan diri sebagai negara yang ramah dan aman bagi pendatang.
6. Taiwan menjadi negara tujuan TKI terbanyak setelah Hong Kong. Taiwan kini menjadi peringkat kedua pada 2020 sebagai negara tujuan pengiriman tenaga kerja Indonesia terbanyak. Sebanyak 34.460 orang TKI berbondong-bondong datang ke Taiwan untuk mengais rejeki. Adapun komposisi TKW mendominasi di negeri ini sebanyak 24.894 orang, dan TKI laki-lakinya hanya 9.566 orang. Jumlah TKI di Taiwan mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 79.574 orang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya pandemi virus COVID-19, yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara Taiwan, serta terjadinya penutupan aktivitas penerbangan internasional menyebabkan penurunan jumlah pengiriman TKI ke berbagai negara. 7. Night Market. Taiwan adalah salah satu tempat terbaik untuk berwisata kuliner di night market. Varian makanan yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari buah segar, sushi, sup mie, hingga daging panggang. Banyak juga makanan khas Taiwan seperti deep fried chicken, dumpling, stinky tofu, dan beragam jenis lainnya. Sebuah surga kuliner untuk Anda yang ingin mencoba ragam varian kuliner dari beragam negara dengan rasa dan harga yang cukup terjangkau. 8. Wi-Fi ada di mana-mana, mulai dari ruang publik, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan perpustakaan. Nyaris semua tempat di Taiwan telah menyediakan Wi-Fi gratis bagi pengunjungnya. Pemerintah Taiwan berinvestasi untuk menyediakan sarana internet yang merata bagi masyarakat dimanapun mereka berada. 9. Formosa adalah nama lain untuk menyebut negara Taiwan. Ketika bangsa Portugis pertama kali menemukan Pulau Taiwan pada abad ke-16, mereka menyebutnya sebagai Ilha Formosa alias Pulau yang Cantik. Nama ini selanjutnya digunakan hingga Perang Dunia Kedua. Sementara hingga saat ini masih digunakan, namun secara informal, tentu tak berlebihan. Pulau ini memang sangat mirip dengan Hawaii, baik dari kejernihan airnya yang sebening kristal, pohon palem, dan ombak besarnya. 10. Bubble tea. Minuman kekinian yang disukai semua kalangan ini tentu tak asing. Sejak tahun 1980-an, bubble tea atau boba telah hadir di Taiwan dengan variasi tak terhingga dan rasa yang nikmat. Mulai dari milk tea tradisional dengan bola tapioka hingga teh segar dan dihidangkan bersama coconut jelly. Sangat cocok untuk Anda yang menyukai wisata kuliner dan ingin mencicipi bubble tea yang original dari tempat asalnya. Itulah tadi informasi tentang negara Taiwan beserta 10 fakta uniknya. Adakah informasi yang ingin kalian tambahkan? Yuk sharing di kolom komentar, jangan lupa beri like, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa.